Masih bersama Ibu Mas Dalina Pane, anggota bidang penanganan kesehatan Satgas Nasional Penanganan COVID-19. Ibu Mas Dalina, ini seiring dengan melambatnya penambahan kasus harian COVID-19, sejumlah pihak mulai mengkhawatirkan risiko terjadinya lonjakan kasus atau gelombang ketiga COVID-19. Apa yang harus diantisipasi, Bu, dengan adanya ataupun kekhawatiran nantinya ada lonjakan ketiga? Ya, secara epidemiologi kami belum melihat adanya kemungkinan untuk terjadinya gelombang ketiga. Prediksinya kan karena mudik ya, arus mudik pada Nataru yang kemungkinan bisa meningkatkan. Kalau kami sendiri tidak memprediksi seperti itu. Jadi sejak awal pandemi sudah banyak prediksi-prediksi dan hampir semuanya gagal untuk melakukan prediksi. Makanya saya juga bingung kenapa kemudian kita masih juga asyik memprediksi dengan dengan pergerakan atau mobilitas penduduk. Sementara untuk memprediksi Delta saja kita gagal. Jadi menurut pandangan kami waspada boleh, dan kami baru bisa memprediksi 1 sampai dengan 2 masa inkubasi. Jadi peningkatan 1 sampai 2 masa inkubasi atau 2 minggu sampai 1 bulan itu baru bisa diprediksi. Kalau memprediksi dari jauh-jauh hari itu tidak lazim di dalam epidemiologi. Tetapi ya kita berterima kasih ada yang melakukan modeling matematik. Ingatlah ya, pengendalian pandemi itu tidak bisa dihitung dengan matematik, ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya dan Anda harus hitung semua faktornya. Tidak hanya sekedar mobilisasi saja. Kalau kita lihat filosofi awal dari ilmu epidemiologi kalau terkait dengan mobilitas itu hanya cukup satu histori ya dari Typhoid Mary namanya di Amerika, seorang Irlandia, imigran dari Irlandia yang ke Amerika, satu orang yang carrier typhus, kemudian dia bisa transmisi ke 50 keluarga sehingga menyebabkan peningkatan kasus di semua keluarga di mana dia bekerja. Itu hanya dengan satu orang. Jadi menurut pandangan kami tidak lazim untuk melakukan analisis mobilisasi dikaitkan dengan peningkatan jumlah kasus. Tetapi kalau akan terjadi peningkatan kasus 1 sampai 2 masa inkubasi, kita akan peringatkan kembali kalau akan terjadi peningkatan baik eksponensial maupun peningkatan yang biasa. Ya, memang pada gelombang kedua ini kemarin terjadi sekitar pada masa libur di Lebaran ya Bu ya. Mungkin ini akan kekhawatiran kembali terjadi gelombang ketiga, itu yang akan dikhawatirkan oleh masyarakat. Atau memang sudah ada upaya ataupun strategi agar gelombang ketiga ini tidak kembali terjadi, Bu? Ya, itu menjadi kontroversi. Pemerintah menyatakan bahwa sudah berhasil mengurangi mobilitas. Jadi warga yang mudik itu hanya 1,5 juta saja dari yang biasanya 35 sampai 36 juta. Tetapi kemudian kasus meningkat. Jadi yang benar yang mana gitu ya? Mestinya logikanya peningkatan mobilitas menyebabkan peningkatan kasus. Yang terjadi kan penurunan mobilitas terjadi peningkatan kasus. Kan itu tidak logik. Itu menurut pandangan kami. Jadi artinya begini, bukan mobilitas yang bisa meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus, tetapi banyak faktor, puluhan faktor, dan tidak ada yang bisa menghitungnya. Mobilitas iya, memberikan pengaruh, tetapi mobilitas tidak bisa secara head to head langsung tiba-tiba dikaitkan dengan peningkatan jumlah kasus. Ada banyak hal yang meningkatkan jumlah kasus ya. Yang pertama tentu saja laju transmisi. Jadi positivity rate itu di wilayah yang tinggi itu juga bisa meningkatkan transmisi. Yang kedua yang bisa meningkatkan lagi adalah jumlah testing. Kalau tes ditingkatkan, kemudian seluruh suspek itu diperiksa, kasus akan naik lagi. Saat ini terjadi gap yang cukup besar antara kapasitas testing kita dengan jumlah suspek di wilayah. Masih 30-40% suspek-suspek tersebut belum diperiksa. Kalau kita periksa semua, artinya kapasitas testing kita meningkat, kasusnya akan naik lagi. Itu menurut pandangan kami. Jadi bukan karena orang kesana kemari bermobilisasi. Kalau kita lihat 7-8 minggu ini tidak ada sama sekali pembatasan mobilitas.
Orang pergi ke sana kemari. Kalau kita lihat Jakarta macet di mana-mana, sama seperti sebelum pandemi. Apakah kasus naik? Enggak. Kasus tidak meningkat, ya. Kasus malah turun. Tetapi kita juga tentu waspada. Mungkin masih ada yang uncounting, yang tidak bisa dihitung, yang masih belum ketemu karena kita masih dalam transmisi komunitas. Karena itu upaya kita adalah menjaga dengan 4 indikator tersebut. Oke, kalau kasus turun mestinya kematian turun, positivity rate turun, dirawat turun. Nah, kalau kemudian ada satu yang meningkat seperti sekarang, bukan meningkat ya, angkanya masih tinggi, yaitu kematian, itu mesti ada sesuatu yang masih belum selesai di dalam pengendalian. Lantas apakah ada kendala nih Bu? Ibu katakan tadi memang mobilitas ini tidak mempengaruhi lonjakan kasus, atau bisa dikatakan testing ini memang harus tinggi sehingga nanti akan terlihat kasus COVID-19 ini penambahannya naik ataupun turun. Yang terjadi saat ini apakah memang testingnya sedang rendah atau bagaimana Bu sehingga kasus mereda? Ya, kasus kalau kita lihat testing kita sudah semakin baik saat ini ya, walaupun jumlah tesnya masih belum sesuai dengan jumlah suspek. Jadi ada gap antara suspek dengan tes. Jadi nggak usah sampai ke kontak erat dulu, suspeknya aja yang dilaporkan per hari itu pemerintah selalu mengumumkan jumlah suspek berapa, jumlah kapasitas testing berapa, dan itu masih ada gap. Nah itu dulu selesaikan. Nah mengapa kemudian kasus turun? Karena memang untuk varian Delta, kemarin kan kita peningkatan kasus itu utamanya karena Delta. Varian Delta itu turun secara sistematis 8-14 minggu. Dia menurun sendiri, melemah, disesuaikan dengan kemampuan wilayah di dalam mengendalikan. Ada negara-negara yang cepat sekali terkendali. Indonesia termasuk cepat terkendali ya. Setelah 8 minggu kita turun sistematis. Kemudian ada beberapa negara yang masih 14 minggu masih, tetapi rata-rata semua yang sudah diserang Delta itu turun jauh. Ya. Termasuk India yang kasusnya ratusan ribu per hari, itu dalam waktu 14 minggu dia turun dengan sistematis. Nanti ke depannya apakah, ya baik Bu Mas Dalina, nanti ke depannya apakah ada tambahan lagi vaksin booster bagi masyarakat umum agar tidak ada lagi lonjakan kasus COVID-19 Bu? Ya, booster itu boleh dilakukan jika cakupan 70% kasus imunisasi atau vaksinasi COVID-19 sudah tercapai. Jadi kecuali pada tenaga kesehatan, booster ketiga pada tenaga kesehatan memang dibutuhkan, dan saat ini sudah cukup banyak petugas kesehatan yang diberikan booster. Tapi booster pada masyarakat umum sebaiknya belum bisa diberikan sampai dengan 70% cakupan vaksinasi sesuai target itu tercapai. Ya, baik, memang upaya dan strategi antisipasi lonjakan kasus sudah diwaspadai sejak ini oleh pemerintah, dan masyarakat pun diharapkan tetap mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 meski kasus corona di Indonesia terkendali saat ini ya Bu ya. Jangan mengabaikan protokol kesehatan dan menaati kebijakan pembatasan protokol kesehatan masyarakat atau PPKM. Ini memang harus tetap dilakukan. Ibu Mas Dalina, terima kasih sudah membagi waktunya dan informasinya kepada kami semua. Salam sehat Bu Mas Dalina. Ya, sehat-sehat semua ya. Tetap protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu.